Dimana kalau statistika itu adalah ilmunya. Ilmu apa? Oh, bagaimana cara mengumpulkan, ya, mengumpulkan data itu seperti apa, kemudian akan ditata seperti apa, diolah dengan cara seperti apa, menggunakan pendekatan apa, kemudian menyajikannya seperti apa. Apakah mau dalam bentuk tabel saja, apakah mau dalam bentuk grafik, atau dua-duanya. Kemudian data itu tentunya kan nanti akan dari pengolahan itu akan dianalisis, ya, apa kebermaknaan dari data itu apa, kemudian kita bisa menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan, ya. Contoh yang paling mudah misalnya, kalau kita melihat, kamu lihat setiap televisi misalnya, apa misalnya, oh sinetron. Sinetron kan banyak sekali ya. Nah, itu kan ada yang ratingnya tinggi, ada yang ratingnya rendah, kemudian ada yang berfluktuasi. Nah, itu kan akan mempengaruhi tentang apa? Keberlangsungan, kontinuitas dari sinetron itu sendiri. Kadang-kadang sinetron itu muncul di awal terus aja, tapi kemudian belum sampai 20 episode, ternyata ratingnya rendah, hilang begitu saja. Atau bahkan yang tadinya diperkirakan hanya paling-paling hanya 100 episode ternyata misalnya. Itu kalau saya dengar di gosip itu ya, misalnya BHSI tahu ya, sinetron BHSI, buku harian seorang istri tahu? Oh iya, pernah dengar, Iya. Bu. Nah, itu kan tadinya hanya diprediksi paling banyak itu hanya ratusan lah, nggak sampai mencapai 200. Tapi ternyata pada perjalanannya mencapai 800. Itu karena apa? Rating. Nah, ratingnya itu dari mana? Kan dari apa? Dari followernya ya. Itu dari followernya seperti apa, yang nonton berapa dan sebagainya. Nah, itu kan dikumpulkan terus, diolah, disajikan, kemudian dianalisis. Ini kalau misalnya diperpanjang masih ada yang nonton enggak? Kan gitu. Kemudian disajikan seperti itu, oh kemudian dia dibuat rating, oh ternyata ratingnya tertinggi. Walaupun maaf, bukan tertinggi, tetapi dia masih termasuk 5 besar. Dengan begitu, dari analisis itu, oh ini karena tinggi peminat masyarakatnya. Kemudian bagaimana ini jadikan salah satu alat untuk mengambil keputusan. Oh kalau begitu diperpanjang, ya. Ceritanya walaupun ya saya pikir tidak terlalu bagus gitu ya, artinya muter-muter kayak gitu. Tapi karena masyarakat menginginkan dan dia senang, ya udah dibuat terus. Karena apa? Ada nilai ekonominya tinggi, gitu. Nah artinya pada saat disikat itu kita harus tahu bagaimana mengelola data. Yang penting mengolah dan menganalisis ini. Setelah dianalisis hasilnya apa, jadi kebermaknaan angka itu apa, diinterpretasikan dan ini jadikan alat untuk mengambil keputusan. Itulah yang namanya statistika. Tapi kalau statistik itu hanya pada saat mengumpulkan angka saja, apakah itu akan dikumpulkan apa dan sebagainya. Biasanya kan setiap mata acara di televisi itu lama dan tidaknya kan tergantung rating ya. Nah, rating itu kan menunjukkan berapa sebenarnya peminat masyarakat untuk menonton tersebut, kan gitu. Ya sama saja misalnya kalau kita misalnya melihat atau membandingkan antara misalnya antara Shopee dengan Lazada, ya. Nah, ini kan produk-produk semua kan mau jual sebenarnya produknya sama, layanannya sama. Tapi kenapa misalnya di Shopee yang produk ini lebih diminati oleh masyarakat, orang berbeli itu mereka membelinya di mana? Di Shopee, tapi yang satunya kok di Lazada misalnya. Nah, ini kita menjadi apa ya? Kita jadi tahu sebenarnya kenapa kita bisa mengambil apa ya, mengambil keputusan bahwa produk-produk ini yang nanti akan bisa mendukung di dalam keberlakuan atau misalnya kelangsungan dari usaha tersebut. Karena apa? Ini kan akan berpengaruh kepada omset ya. Kalau omsetnya nanti naik, ini kan terus akan dipacu sehingga nanti ada promo-promo dan sebagainya untuk menarik konsumen. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ini semua ber, ber, ber,
berakibat atau berdampak pada keputusan dari usaha tersebut ya. Bentar ini Bu Fazal lagi ini mana tadi ya? Oke ya. Jadi tahu ya bedanya antara statistika dan statistik ya. Jadi kalau statistik itu rangkaian kegiatan, mulai dari mengumpulkan sampai kemudian menganalisa dan menginterpretasikan. Karena misalnya begini, kalau kita ingin mengetahui nilai tukar rupiah, atau ini kok sering kamu mendengar, oh ini ada inflasi, ya kenapa terjadi inflasi gitu ya. Ini kan tentunya kita melihat bagaimana perkembangan nilai rupiah atau nilai tukar rupiah itu terhadap atau misalnya melihat fluktuasi harganya. Kalau dikatakan misalnya oh inflasinya 3%, apa makna 3% itu? Yang paling mudah difahami adalah oh kita menginterpretasikan bisa begini, oh harganya itu naik 3% dari semula. Walaupun pada kenyataannya biasanya kan karena ini kan rata-rata ya, karena rata-rata ada yang naiknya sampai 10%, ada yang 5%, ada bahkan yang tidak naik kan gitu. Tapi karena jenis barang yang diperjualbelikan itu banyak, sehingga diasumsikan bahwa inflasi itu mengakibatkan semua barang di pasaran seolah-olah naik. Padahal mungkin ini hanya didukung oleh beberapa produk saja. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah tahu itu statistika, apa itu statistik ya. Jadi kalau statistika nanti sama saja misalnya pada saat kamu nanti dapat tugas misalnya suruh mencari apa misalnya. Oh, kita akan berakhir masa pandemi. Masa pandemi ini kan bisa dilihat berapa sebenarnya yang terpapar misalnya pada satu semester terakhir ini berapa. Nah, kemudian dari situ kita bisa melihat hasilnya ternyata turun misalnya. Oh, trennya turun. Kalau trennya turun, ini kan jadikan dasar bagi pemerintah untuk apa? Mengambil keputusan. Oke, sekarang kalau kita lihat kan sudah banyak untuk SMA dan sebagainya, bahkan perguruan tinggi itu sekarang semuanya sudah luring. Ya, jarang yang hybrid. Kenapa kita masih hybrid ya? Karena kita nggak punya ruangan lagi dibangun, kan gitu ya. Nah, ini artinya apa? Data-data yang terkumpul itu ya, kan sebenarnya yang terpapar tidak semuanya, hanya bagian-bagian daerah Indonesia tertentu saja yang memang terpapar COVID. Indonesia Timur itu nyaris tidak berpengaruh, tetapi berdampak secara ekonomi. Kenapa? Misalnya Bali, misalnya Lombok, ya. Lombok itu nyaris di sana yang terpapar itu hanya sekian persen saja, ya. Tetapi itu berdampak pada ekonomi. Kenapa? Yang di sana itu pendapatan daerahnya itu mengandalkan dari sektor wisata, karena wisatanya tidak ada, dan seterusnya, sehingga mengakibatkan turun pendapatan masyarakatnya. Nah, ini artinya apa? Kalau seperti ini berarti kan pemerintah harus menyediakan atau bagaimana mengatur agar perekonomiannya itu bisa bergerak dalam masa sekarang ini sudah masa pemulihan. Ya. Di Jakarta juga begitu ya, sekarang ini kan semuanya sudah luring gitu ya. Kalau UNJ aja diharapkan ini sudah untuk karyawannya sudah 75% luring. Kalau karyawan sudah 100%, tapi kalau dosen 75 itu harus sudah bisa luring, tidak harus ngajarnya ya karena tidak mungkin untuk semuanya luring ya. Seperti itu. Nah, ini hasil dari analisis ini ya, sama fakta atau realita yang ada. Oke, nah sekarang kita lihat siapa sih pengguna dari statistika itu. Statistika itu sebenarnya bisa digunakan oleh pemerintah, oleh sektor swasta, atau kita bisa melihat siapa saja, itu bisa dilihat dari per apa ya namanya, per sektor ya. Misalnya untuk manajemen dalam sebuah perusahaan, seorang manajer itu atau pengelola itu kan dia harus bisa memberikan satu hal saja misalnya. Bagaimana dia menyusun struktur gajinya.
tunjangannya seperti apa, ya. Karena tidak mungkin dia menetapkan gaji yang tinggi kalau profitabilitasnya itu rendah. Ya harus melihat itu prospeknya seperti apa. Kalau naik harus berapa persen. Itu kan tergantung bagaimana profitabilitas dari perusahaan tersebut. Kemudian bisa untuk menilai produktivitasnya seperti apa. Ya, kinerja marketingnya seperti apa, kinerja produksinya seperti apa, kinerja keuangannya seperti apa, pengelolaan keuangannya seperti apa. Kalau memang mau melakukan ekspansi, ekspansinya itu prospektif atau tidak dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksudkan seperti ini, termasuk evaluasi kinerja. Kalau dikatakan kinerja itu bukan sumber daya manusianya saja, tetapi juga uang yang diinvestasikan. Ya, jadi kalau kamu punya uang, misalnya mau berinvestasi, dilihat nanti menguntungkan atau tidak, gitu. Atau kalau kamu punya usaha, modal kamu itu mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan besar atau tidak. Nah, kinerja keuangannya seperti apa? Nah, kinerja keuangan itu kan sebenarnya tidak bisa di, berdiri sendiri. Dia harus berkolaborasi dengan apa? Oh ya kinerja marketing, kinerja SDM-nya, kinerja produksinya gitu ya. Karena tidak boleh di dalam satu corporate itu mengatakan yang penting itu adalah keuangan, nggak bisa. Keuangan tidak akan bisa apa-apa kalau marketingnya tidak jalan. Marketing tidak akan bisa menjual barang kalau produksinya tidak lancar kan gitu. Jadi semua berkaitan. Di dalam perusahaan itu semua memerlukan statistiknya itu seperti apa. Karena kita lihat saja misalnya momen-momen tertentu itu akan menentukan berapa sebenarnya jumlah persediaan yang harus ada. Contohnya saja, ini kan Lebaran itu tinggal 2 bulan lagi, artinya puasa tinggal 2 bulan lagi lah ya. Ya, ini berarti perusahaan-perusahaan industri garment itu membutuhkan modal yang besar, membutuhkan apa ya stok yang banyak untuk menghadapi masa Lebaran. Ya, mereka sudah produksinya itu mulai naik. Nah, kalau naik kan butuh modal. Nah, modalnya itu harus dihitung berapa banyaknya. Nah, ini kan dari sini. Oh, kondisi seperti ini tahun lalu seperti apa dan seterusnya sehingga prospeknya seperti apa, pasar yang akan dituju itu seperti apa dan seterusnya sehingga dari lihat tren ke tren penjualan itu bisa ditentukan oh nanti saya harus memproduksi sekian unit barang. Pasarnya di mana saja dan seterusnya. Nah, ini gunanya. Ya. Orang akuntansi seperti apa? Ya ini. Ya, untuk menentukan standar auditnya ya barang dan jasanya itu seperti apa. Untuk menentukan oh kan dalam kalau kita misalnya begini. Di dalam produksi menggunakan mesin. Nanti berapa sebenarnya penyusutan mesin kan makin lama makin nilainya makin rendah. Atau sering dikatakan terjadi penyusutan. Kamu punya motor. Tahun pertama dengan tahun kedua tentunya nilai motornya itu akan jauh lebih tinggi di tahun pertama. Nah, depresiasinya berapa? Kalau dijual lakunya berapa? Gampangnya begitu. Ya. Nah, ini kan bisa dilihat. Ya. Kemudian dari analisa rasio keuangan, ini misalnya sudah diajarkan tentang likuiditas misalnya. Belum? Rasio keuangan itu nanti perbandingan antara kas dengan aset gitu misalnya aset aktiva lancar lah ya atau misalnya dengan nanti liability-nya seperti apa dan seterusnya. Nah, ini bisa dilihat ya dari ini. Ya, ini bisa lihat perkembangan dari waktu ke waktu biasanya periode ya kalau akuntansi itu tidak hari per harinya tapi misalnya per periode. Periodenya tinggal dibuat apakah dia misalnya per triwulan atau misalnya semester atau tahunan. Kalau perusahaan-perusahaan besar biasanya dia mengambilnya itu tahunan, ya. Tapi kalau perusahaan besar biasanya bulanan aja udah bisa gitu karena uangnya kecil dia harus tahu bagaimana rasionya, ya. Kemudian yang ketiga, ini tadi saya katakan pada penelitian di marketing juga perlu, ya. Untuk apa ini? Ya. Produknya itu seperti apa? Jangan produk itu seperti itu terus. Dia harus mengikuti selera masyarakatnya seperti apa. Pasarnya itu yang diminta apa? Harus jelas ya. Jangan sampai misalnya
karena saya suka ini maka saya akan memproduksi seperti ini terus. Kecuali kalau produk-produk kamu itu memang produk sudah dikenal yang memang orang mencari kekhasannya, ya. Kan misalnya begini, di Jogja misalnya yang paling mudah misalnya di Jogja. Di Jogja itu orang jualan mie, itu mereka memang orang mencari mau makan mie di pinggir jalan tuh karena aroma aroma apa, bukan, memasaknya pakai arang, pakai tungku. Karena nanti ada asap-asapnya rasanya seperti apa gitu kan. Itu kan memang memang dia mempertahankan kekhasannya itu. Tetapi kita harus lihat bahwa tidak semuanya seperti itu karena berganti generasi itu berganti selera, maka kita harus melakukan apa? Inovasi. Nah, ini gunanya pada saat ya. Sehingga nanti kita bisa lihat promosinya seperti apa dan sebagainya. Nah, kita lihat misalnya dengan kemajuan teknologi dengan penggunaan efektivitas promosi itu tidak harus menggunakan berbiaya besar ya. Karena kita bisa lewat medsos ya. Kita bisa efektivitasnya nanti akan lebih baik yang mana, dampaknya akan lebih baik yang mana, tidak harus televisi misalnya, lewat televisi itu mahal dan sebagainya. Itu semua harus diperhitungkan. Nah, ini berdasarkan pada ini ya. Makanya di marketing itu penelitian pasar itu sangat penting karena dia yang akan mengetahui atau bisa mendeskripsikan apa kebutuhan masyarakat dan bagaimana perusahaan harus meresponnya. Ya, paling tidak itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang paling baik adalah menciptakan kebutuhan. Ya, menciptakan kebutuhan itu seperti apa? HP itu menciptakan kebutuhan. Penemuan HP itu menciptakan kebutuhan. Saya tidak pernah terpikirkan misalnya ya 20 tahun yang lalu bahwa HP itu sudah begitu marak gitu ya. Seperti ini gitu. Setiap orang rasanya punya gitu. Ya. Setiap bangun tidur aja yang kamu cari bukan yang lain, HP-nya dilihat dulu gitu. Itu kira-kira seperti itu. Itu kan menciptakan kebutuhan. Termasuk di kota-kota itu alat-alat elektronik, memasak dan sebagainya. Nah, itu bisa menciptakan. Oke, kemudian yang keempat adalah keuangan. Ya, pada keuangan, ini nanti yang konsentrasi di keuangan, itu pasti akan melihat saham itu yang paling kita harus cermati ya. Saham itu bukan hanya per jam perubahannya, tetapi juga bisa per detik. Ya, karena memang transaksinya itu akan berpengaruh dari detik ke detik itu akan berubah nilainya. Ya. Nah, kemudian pada mulai investasi dan sebagainya, ini sebenarnya berkaitan ya antara keuangan, pemasaran, produksi, dan akuntansi itu sebenarnya berkaitan. Pada keuangan itu memang harus lebih cermat lagi karena risikonya itu besar. Kita tahu kalau orang yang bermain saham atau orang bekerja di saham atau mau jual beli saham ya, itu kan dia bisa mudahnya bisa dikatakan ya kalau dia tidak bisa menganalisis tentang prospek dari saham itu bisa bangkrut dalam 1 detik tapi juga bisa kaya raya dalam 1 detik juga ya. Karena di dalam transaksi itu kalau begitu kamu enter, kamu sell atau buy, udah itu sudah tidak ada lagi komplain saya nggak jadi beli, saya nggak jadi jual, ya kan gitu. Ini harus tahu betul. Nah di dalam keuangan ini kalau kita lihat pada transaksi terutama untuk di pasar saham itu semua menggunakan alat statistik untuk menganalisis selain fundamental ekonomi tentunya ya. Tuh, ya di Jepang itu ada 85 model statistik, grafik statistik yang digunakan sebagai alat analisa untuk menentukan saham mana yang dibeli atau pada saat kapan kita harus menjual saham. Ya, kita tidak sampai di sana nanti, ya, karena itu nanti di keuangan akan dibahas. Nah, kemudian selanjutnya penggunanya siapa saja kita bisa lihat ya pada ekonomi. Kalau kita bicara pada ekonomi pembangunan pasti ini pemerintah ya. Pemerintah itu sangat membutuhkan informasi dari statistik, hasil analisa statistik untuk mengambil kebijakan. Ya, contohnya apa? Misalnya dengan bergeraknya ekonomi misalnya dalam 1 tahun kita akan tahu pertumbuhan ekonominya seperti apa, prediksinya nanti pertumbuhan ekonomi seperti apa,
berapa persen, ya. Kemudian bisa inflasinya berapa, bunga banknya harus bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini semua itu adalah yang menentukan pemerintah. Ya. Bukan hanya itu saja, kalau ekonominya seperti itu, bisa digunakan untuk prediksi ekonomi, tentunya kita bisa juga memprediksi tentang pertumbuhan penduduknya seperti apa. Karena kalau pertumbuhan penduduk itu kan harus dikendalikan, kalau tidak nih bahaya. Kita tahu kalau kita lihat ya, waktu kamu belajar matematik itu kan pada saat kamu bicara tentang bunga majemuk, ya, itu kan pertumbuhan bunga majemuk, kemudian pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi itu mengikuti apa? Deret apa? Deret ukur ya. Sementara pangan itu mengikuti deret hitung. Oleh karena itu pemerintah dengan adanya pertumbuhan penduduk itu seperti apa, kemudian harus dikendalikan, kebijakannya apa. Nah, yang paling bisa pemerintah paling tidak dia mengendalikan pegawai negeri, ya. Bahwa bagaimana caranya, bukan orang kalau misalnya punya anak 5 pegawai negeri kemudian dikeluarkan, tidak, tetapi berkaitan dengan finansialnya. Nah, oh, yang dapat tunjangan maksimal hanya 2 anak. Kalau lebih ya tidak dianggap sebagai anak negara, ya udah itu tidak mendapatkan tunjangan aja gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Penganggurannya seperti apa? Berkaitan dengan lapangan kerjanya seperti apa? Kemudian akan melihat tingkat kualitas hidupnya seperti apa dengan melihat bagaimana kemiskinannya seperti apa bagaimana pemerataan pendapatan dan seterusnya. Ya, yang ini tentunya nanti akan berdampak pada indeks harga konsumen maupun perdagangan. Di agrobisnis juga begitu, ya. Kalau kita lihat pada agrobisnis, ya, ini masa iya agrobisnis kok membutuhkan statistik, sangat membutuhkan statistik karena ini kan berkaitan dengan apa? Pertumbuhan penduduk. Berapa nanti pangan yang harus disiapkan, harus dihasilkan, ya. Beberapa tahun yang lalu, mungkin ada sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu ya, kamu belum lahir itu ya, Bakri Brothers itu adalah lingkungan miliknya Bakri itu, dia mengembangkan usahanya itu di agrobisnis. Bahwa pada saat itu dia melihat bahwa terjadi perubahan selera kaum muda, bahwa mereka tidak senang lagi dengan makanan tradisional, tapi lebih kepada coklat dan sebagainya, roti dan sebagainya, sehingga dia dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nanti 15 tahun yang akan datang, anak-anak itu sudah tidak suka lagi makanan-makanan tradisional, mereka akan beralih ke makanan-makanan Western ya, yang terutama misalnya kebutuhan coklat itu akan sangat tinggi. Maka dia kemudian mengembangkan agrobisnis, dia membuka perkebunan coklat, dan ternyata itu benar, bukan membutuhkan waktu 20 tahun, ya. Ternyata nggak sampai 10 tahun, masyarakat kebutuhan akan konsumsi coklat di Indonesia itu naik tajam. Nah, artinya apa? Dari hasil prediksi, dari hasil perilaku konsumennya, itu menunjukkan bahwa akan ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dipersiapkan. Karena kalau coklat kan nggak bisa sekarang nanam besok buah, atau nanam tahun ini tahun depan itu berbuah, kan butuh waktu. Ya, nah inilah yang dimaksudkan bahwa tadi perlu dikumpulkan datanya, dianalisis, diinterpretasi, ngambil keputusan seperti itu. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Halo Bu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, di dalam statistik, itu ada beberapa macam statistik, kita golongkan menjadi 2. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Ya, kalau dikatakan deskriptif berarti nanti hanya memperoleh gambaran saja. Kita hanya bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya itu seperti apa. Ya, berdasarkan suatu fenomena di dalam masyarakat. Contoh yang paling mudah, misalnya nanti dari mata kuliah statistik ini, ternyata yang dapat A sebanyak
10%. Yang dapat amin ternyata 40%, yang dapat dan seterusnya sampai kemudian sampai yang C misalnya ternyata yang C hanya misalnya 2%. Nah, artinya kita bisa menggambarkan bahwa sebenarnya tingkat keberhasilan pembelajaran di statistik itu seperti apa. Nah, itu kalau deskriptif hanya seperti itu. Ya, kita hanya melihat gambaran saja karena kita tidak melihat secara detail bagaimana kemampuan per individunya. Nah, dalam statistik deskriptif itu diantaranya nanti kita akan belajar tentang bagaimana menyajikan data. Karena data itu bisa disajikan, kan ada data yang bisa dijadikan dengan tabel, ada yang dengan grafik, ya. Ada apa nanti misalnya apa kita lihat nanti misalnya apakah datanya itu data tunggal atau data interval dan seterusnya. Nah, penyebarannya seperti apa ya? Penyebaran itu nanti kita bisa melihat misalnya rata-ratanya seperti apa. Ya. Min-nya seperti apa, medianya yang di tengah-tengah itu apa saja, kemudian modusnya yang sering muncul itu yang seperti apa. Misalnya saja di kelas ini ternyata nanti yang banyak itu nilainya amin misalnya. Ya. Nah, oh berarti kalau amin itu kan nilainya berapa itu? Di bawah 85 ya. 81 sampai 85 kan itu. Oh, berarti ya tingkat keberhasilannya tinggi gitu. A-nya berapa misalnya, kemudian B plusnya banyak, B-nya banyak, C-nya nggak ada. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada daya serapnya di kelas ini adalah oke. Gitu. Nah, ini kalau kita nanti pada pemusatan data seperti itu. Nanti penyebaran kayak apa, ada bagaimana penyimpangannya, standar deviasinya seperti apa, dan seterusnya. Kita akan bicara tentang indeks yang nanti akan diarahkan kepada inflasi maupun deflasi. Kemudian ini akan deret berkala atau peramalan, ya, atau time series ini. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti sampai mid semester. Ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas. Ya. Kemudian pada statistik induktif itu ya, ini yang saya dikatakan non parametrik itu nanti kita akan mempelajari tentang probabilitas dan teori keputusan. Teori sampling itu seperti apa, teori perdugaan seperti apa, bagaimana pengujian hipotesis itu dilakukan dan seterusnya. Ini nanti dipelajari setelah UTS. Ya, jadi adalah materi-materi yang akan kita pelajari selama belajar statistik. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat pada kalau kita bicara statistik, pasti kita akan bicara tentang data. Ya. Apa sebenarnya data itu? Kan gitu. Ya. Data itu apa sebenarnya? Adam tahu, Adam? Data itu apa, Adam? Yang kamu tahu tentang data itu apa? Yang saya tahu data itu adalah fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, terus dianalisis serta diinterpretasikan. Begitu, Bu. Itu tadi kalau itu statistika, itu kalau kamu seperti itu dikumpulkan dengan data itu apa sebenarnya? Yang paling mudah yang bisa dipahami data itu apa? Gambaran atau ya gambaran. Gambaran ya. Oke, ada yang lain? Sekumpulan informasi. Iya, informasi. Data itu paling sederhana adalah informasi. Informasinya itu apa? Bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Gitu. Kalau kuantitatif itu berarti berupa angka, tapi kalau kualitatif ya tidak. Ya, makanya di sini misalnya kualitatif itu kan hanya informasi, misalnya tentang apa? Oh, jenis kelamin. Jenis kelaminnya apa? Misalnya, oh wanita, laki-laki, karena kesayangan, asal-usul, kemudian mungkin suku, dan sebagainya. Banyak ya, yang sifatnya kualitatif, itu bisa nggak kualitatif ini dirubah menjadi kuantitatif? Data itu.
Bisa tidak? Datanya kualitatif, nanti bisa dirubah menjadi kuantitatif, bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa. Ya, bisa. Ya, tetapi nanti ada macam-macam ya. Ada yang kuantitatif itu tidak mempunyai arti apa-apa, hanya menunjukkan urutan, tapi ada yang mempunyai makna, gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu kan pernah ya mengisi kuesioner ya, pernah kan? Pernah, Itu kan Bu. biasanya ada sangat setuju, setuju, netral, atau ragu-ragu, atau tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, itu kan sebenarnya kan kualitatif. Tapi dengan analisa dengan pendekatan skala Likert nanti itu bisa dikuantitatifkan. Oh, gimana kalau begitu? Oh, kalau sangat setuju misalnya dikasih nilainya 5, kalau setuju 4, kalau netral atau ragu-ragu 3, kalau tidak setuju 2, ini 1, sangat tidak setuju misalnya. Tapi kalau jenis kelamin, kan sering kamu misalnya ngisi data itu jenis 1, kalau laki-laki itu nomornya 1, kalau perempuan itu nomornya 2. Nah, angka itu kan tidak mempunyai makna apa-apa. Kenapa? Karena angka 1 itu tidak menunjukkan lebih baik daripada angka 2. Hanya menunjukkan perbedaan saja. Ya. Warna kesayangan merah, kuning, hijau, biru misalnya. Kalau ada orang yang senangnya warna hitam, misalnya dia warna hitam gitu ya. Apakah hitam lebih baik daripada putih? Kan enggak juga. Ya terserah dia gitu ya. Jadi yang pertama adalah kualitatif ya. Yang kedua adalah kuantitatif. Ya. Jadi kualitatif itu sering dikatakan non numerik ya. Non numerik, tetapi itu nanti sebenarnya bisa saja hanya menunjukkan kategori sebenarnya ya kalau kualitatif itu, tetapi bisa dirubah menjadi kuantitatif ya. Tapi kuantitatif bisa nggak dijadikan kualitatif? Bisa juga gitu. Tergantung pada nanti pendekatan kita seperti apa. Sebab angka-angka yang sudah dihitung nah itu akan mempunyai makna. Nah, yang kedua adalah data kuantitatif. Ini dibedakan antara data discrete dan data kontinu. Data discrete itu yang seperti apa? Data discrete yang seperti apa? Jumlah siswa, jumlah pasien, Oke. Jumlah siswa, jumlah apa? pasien, manik-manik dalam kantong. Ya, jadi jumlahnya itu bulat ya. Artinya tidak mungkin jumlah siswanya berapa? 1,5 kan nggak mungkin. Ya 1 atau 2 atau 3 atau 4. Punya mobil berapa? 5, nggak mungkin. Punya mobil 5,5, 4,5 kan nggak mungkin. Itu namanya data. Ya. Nah, berbeda dengan data kontinu. Kalau kontinu itu boleh nggak tengahan? Artinya dia tidak bulat? Boleh, Bu. Boleh. Makanya di sini contohnya apa ini? Gitu ya. Berat badannya berapa? Oh, 30,4 on misalnya. Jarak Solo Semarang berapa? Oh, misalnya 125,2 kilometer. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau kontinu itu boleh dalam bentuk pecahan, kalau discrete itu harus bulat. Oke. Nah, data apa yang akan dikumpulkan ini sebenarnya tergantung pada kita itu butuhnya apa. Ya, tergantung kebutuhan kita. Kadang-kadang kita, datanya ini betul, ini betul. Nah, padahal itu tidak dibutuhkan. Sementara yang dibutuhkan tidak dicari. Hanya kalau itu harus kategorinya jelas. Datanya yang dibutuhkan apa, tujuannya harus jelas dulu, sehingga kita bisa mengkategorikan, oh datanya ini yang dibutuhkan. Sehingga pada saat kamu mencari data, itu tidak semua data yang ada itu diambil, tetapi memang hanya data-data tertentu saja yang dibutuhkan yang diambil. Contoh yang paling mudah misalnya
kalau kita ke perpustakaan ya, mau cari buku tentang apa misalnya, manajemen gitu misalnya. Buku manajemen itu kan karangannya banyak. Nah, harusnya kamu sudah tahu, oh saya mau cari buku manajemen kira-kira yang penulisnya siapa, si A, si B. Padahal di situ ada 10. Begitu ada, oh ini mau, oh ini juga manajemen, ini bingung, nggak mungkin kamu ngambil 10-nya kamu baca. Gitu. Kalau memang mau ngambil buku penulisnya A, ya udah ambil aja A dulu. Kalau nanti nggak yang kamu butuhkan tidak lengkap, baru cari yang lain. Nah, biasanya kita itu nafsu nyari buku itu kalau udah di perpus. Semuanya diambil, bingung yang dibaca yang mana, kok beda, kok ini gitu. Padahal yang namanya buku itu kan tergantung perbedaan definisi saja misalnya. Kok beda sih definisi ini, definisi itu? Ya tergantung sudut pandangnya. Itu tidak ada salah, tidak ada yang paling benar, nggak ada. Tergantung sudut pandang kita. Gitu. Ya. Nah, kemudian ini adalah pada macam data. Nah, kemana saja kita bisa mencari data ini? Ya, sebenarnya tergantung pada ini ya. Ini kan data-data sekunder ya. Kita bisa di BPS, di Bank Indonesia, pada masalah ekonomi dan bisnis dan seterusnya. Tapi kan tergantung kalau kamu data primer kan nggak mungkin nyari di sini. Kalau butuh kamu adalah data primer tentang pengen tahu pendapat kelas ini terhadap layanan akademis di FE misalnya, kan nggak mungkin kamu nyari di sini. Ya harusnya kan melalui wawancara langsung pada tanya anak-anak itu atau kamu menyebar kuesioner. Ya jadi tergantung pada apa yang ingin kita. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara memperoleh datanya? Jadi sumbernya sudah, nah kan cara memperolehnya bagaimana? Bisa langsung, tidak langsung, atau menyebar kuesioner. Ya, jadi kalau langsung itu kita ya tentunya face to face ya. Face to face itu bukan berarti harus bertatap muka, kemudian 4 mata ya enggak juga. Sekarang kan yang namanya apa langsung itu bisa dengan wawancara itu kan bisa melalui apa? Internet, bisa melalui telepon, bisa nge-zoom dan seterusnya. Ya. Dan penting di dalam wawancara itu kamu harus punya guidance-nya, harus mempunyai daftar-daftar pertanyaan yang memang informasi yang kamu butuhkan itu sudah kamu siapkan. Jangan kemudian kamu diatur oleh yang kamu wawancarai. Karena kalau biasanya apalagi kalau kamu misalnya minta pendapat para pakar, kemudian para pejabat, itu mereka kan pinter ya bersilat lidah. Kalau kamu tidak siap dengan pertanyaan, kamu akan dibelokkan pertanyaan kamu sehingga kamu tidak memperoleh informasi yang sebenarnya kamu butuhkan. Sehingga perlu adanya guidance-nya, ya, perlu panduannya ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak langsung itu kamu menggunakan informan. Kamu minta tolong kepada siapa untuk tanya gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita tanya langsung itu tidak dijawab, tetapi kalau lewat orang lain ya, yang kemudian kamu percaya dia bisa, responden lu akan bisa menjawab dengan apa adanya yang kamu butuhkan. Ya. Ya sama aja lah. Kalau saya nanya kamu misalnya tentang itu kenapa ada masalah apa? Oh, enggak Bu, ini begitu tapi sama teman kamu bisa membedain permasalahannya apa. Kan itu hal biasa. Makanya kadang-kadang kita perlu orang lain untuk bertanya sehingga kita bisa mengetahui kejadian yang sebenarnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kuesioner, ini sangat umum. Nah, sekarang ini yang paling populer menggunakan Google Form ya. Karena ini paling murah gitu ya. Tetapi tentunya ini ada risikonya. Kalau pakai Google Form itu kadang-kadang 1 bulan aja kamu butuh 200 responden, yang merespon bisa saja baru 25 orang. Sehingga walaupun ada kemajuannya seperti ini, kalau kamu aksesnya tidak baik, susah untuk memperoleh data. Memang kalau kamu misalnya fotokopi, kemudian kamu langsung dan sebagainya, itu kemungkinan lebih cepat untuk memperoleh dibandingkan kalau misalnya pakai Google Form. Nah, tapi semua pasti ada kelebihan dan ada kelemahannya. Ya, sudah beberapa 3 tahun terakhir ini menggunakan Google Form tidak pernah berhasil ya. Otomatis saya mix antara Google Form dengan nyebar kuesioner.
Saya tungguin, saya minta, atau misalnya saya serahkan pada orang yang saya ini kan, gitu ya. Saya percaya nanti saya ambil 1 minggu gitu. Nah, itu baru terkumpul. Ya. Jadi nanti kamu harus perhitungkan betul yang seperti ini, gitu ya. Pada pembuatan kuesioner ini. Memperoleh data melalui kuesioner. Oke. Nah, di dalam memperoleh data, tentunya kita akan membuat skala pengukurannya. Di dalam skala pengukuran itu ada yang disebut dengan skala nominal. Skala nominal itu hanya namanya aja nominal, itu berarti hanya penomoran saja. Nah, artinya angka diberikan kepada objek itu tidak menunjukkan tingkatan, ya, tetapi hanya sebagai label saja. Tadi saya katakan misalnya kamu memilih agamanya Pak Islam 1, biasanya 2 Kristen, 3 Buddha, 4. Ini kan di Indonesia biasanya seperti ini. Tapi kan kita tidak bisa menjustifikasi bahwa Islam lebih baik daripada Kristen, Kristen lebih baik daripada Buddha, kan enggak begitu. Itu hanya menunjukkan urutan saja untuk mempermudah. Ya. Demikian juga untuk jenis kelamin. Ya. Wanita, ini bukan berarti wanitanya lebih baik daripada laki-laki, enggak juga. Ini tidak menunjukkan ranking. Beda kalau misalnya kamu di kelas misalnya prestasi belajar, ranking 1, 2, 3 itu menunjukkan level. 1 itu mempunyai makna. Dia pasti lebih baik dibandingkan yang 2. 2 pasti lebih baik daripada yang 3 dan seterusnya. Gitu. Ya. Di dalam lomba juga begitu. Juara 1, 2, 3 itu menunjukkan gradasi. Gitu. Tapi kalau ini tidak. Nah, ini yang disebut sebagai skala nominal. Ya, hanya menunjukkan kategori saja. Yang kedua adalah ordinal. Ordinal itu angkanya memberikan makna atau tingkatan ranking. Ukuran ordinal untuk menentukan objeknya. Artinya begini. Penulisannya itu misalnya kita lihat ini kan modal ya. Ada 4 perusahaan. A, B, C, D. Modalnya A 500, 450, C-nya 300, D-nya. Urutan dari besar ke kecil. Boleh nggak ini dirubah dari yang kecil yang terbesar? Boleh. Yang penting dia berurutan. Tidak kalau dikata misalnya B-nya ya, B-nya kok 300 gitu. Ya, artinya ini kalau kamu sekarang bukan ordinal karena urutannya harus dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Itu aja. Itu ordinal. Ya. Nah, kemudian yang interval, namanya interval berarti mempunyai jarak. Ya. Jadi kalau interval itu harus ada jaraknya menunjukkan kategori. Nah, di sini jelas klasifikasinya jelas. Dan ini kan sifatnya kalau begitu nominal atau ordinal. Nominal atau ordinal. Kalau interval itu. Nominal itu angka tidak mempunyai arti. Kalau ini harus dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Nah, kalau ini interval, masuknya ordinal atau nominal? Ordinal. Vera apa Vera? Ordinal bukan? Ordinal, betul. Ini kan lihat 51 sampai 60. 61 ini kan makin lama makin besar ya. Jaraknya kan sama ini. Ya kan? Jaraknya berapa? 10. Gitu. Ini 51 ke 60, 61, 70. Nah, ini kan berurutan ini dari kecil ke besar, kemudian di sini itu jaraknya sama. Kalau frekuensi kan hanya jumlahnya saja. Oh, misalnya ini kan nilai prestasi. Misalnya dari matematika. Oh, yang dapat nilai 51 sampai 60 itu 5 orang. 61 70 sampai 10. Nah, ini frekuensi aja menunjukkan. Tapi ini adalah data ordinal, tapi dia mempunyai jarak yang sama sehingga dikatakan interval. Oke. Sekarang kalau kita lihat, yang keempat adalah rasio. Namanya rasio itu berarti apa? Perbandingan. Kita lihat ya di sini, membandingkan antara harga sabun di Ava dan di Indomaret.
Ini asumsinya kita harga sabunnya jenisnya sama ya. Misalnya harga sabun yang di Alfamart itu 850, tapi di Indomart itu 9.000. Maka rasionya berapa? Ya tinggal dibagi. Dan seterusnya. Ya. Ini juga berarti yang di sini berapa ini? Yang di sini berapa? 11.000 per 12.000. 11.000 dibagi 12.000. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau skala rasio. Namanya rasio itu diperbandingkan atau kalau seperti hanya 2 ya dibagi aja. Oke, ya. Jadi kalau begitu ada berapa jenis pada skala pengukuran? 4 Ada 4 ya. 4. Ada pertama tadi apa? Nominal, ordinal, Ordinal, apalagi rasio, interval, interval, dan rasio. rasio, Bu. Oke. Sekarang di dalam statistik itu ada yang disebut dengan kebohongan statistik. Ya. Kebohongan statistik itu yang seperti apa? Ada 2 kategori. Yang pertama ya diterapkan secara tidak tepat. Ini contohnya. Contohnya ini pada kebohongan statistik kan sering seperti ini biasanya di iklan-iklan banyak sekali seperti ini. Misalnya hasil survei konsumen yang menyatakan bahwa penggunaan kosmetik merek cantik dipakai 19 dari 25 wanita di Indonesia tanpa menjelaskan bahwa hal tersebut hanya dari sampel saja atau tanpa menyebutkan populasinya. Gitu. Ya kan? Ini kan tidak diketahui. Ya apakah ini kalau 19 dari 25 ya, apakah ini dari sampelnya? Kalau sampel 25, ya, kan tidak bisa nanti dikatakan di Indonesia. Orang sampelnya hanya 25. Harusnya kan di daerah mana, populasinya berapa, diambil sampelnya berapa. Nah ini kenapa? Ini kan memang untuk mengesankan bahwa ternyata sekian persen orang tuh menggunakan kosmetik ini berarti bagus. Dari sisi marketing itu akan bisa menarik konsumen bahwa orang akan mencoba merek tersebut. Tetapi ini secara akademik tidak ada kebohongan gitu bahwa ini tidak fair. Ya, bisa saja karena pendekatannya berbeda. Contohnya apa? Misalnya kalau yang paling sering kita dengar itu kan kalau ada pilkada ya. Kan mereka biasanya kan meng-hire lembaga-lembaga survei untuk mengetahui elektabilitas. Kenapa antara satu lembaga survei dengan lembaga yang lain itu berbeda hasilnya? Itu karena pendekatannya berbeda. Nggak mungkin yang dipesan itu pasti kan dia ngambil sampelnya untuk kantong-kantong suara pendukung tersebut gitu, tidak secara merata gitu. Nah itu seolah-olah kan iya sekian persen, tapi dari berapa, di daerah mana kan gitu. Makanya harus jelas populasinya berapa, kemudian sampelnya berapa yang diambil, kemudian yang real kalau di pilkada real yang memilih itu seperti apa dan seterusnya. Makanya di dalam pernah ya waktu pemilihan presiden itu dua-duanya mengklaim bahwa mereka sebagai pemenang. Nah, itu lain lagi itu karena waktu itu karena batas toleransinya ya. Jadi DF-nya degree of freedom-nya itu yang mereka berbeda gitu. Ya. Jadi alfanya yang mereka tentukan itu berbeda, yang satu 0, yang satunya 5 ya, jauh gitu. Oke. Atau pemasok datanya ini tidak jujur. Ini jelas kalau ini yang 2 ini udah pasti akan salah lah gitu. Sering nggak terjadi manipulasi data? Sering. Ya. Biasanya ini paling mudah nanti kalau kita lihat hasil analisanya. Dari hasil analisa itu kalau misalnya hasil analisa deskripsinya tidak sama dengan hasil analisa statistiknya, nah ini pasti ada yang tidak beres di datanya. Ya, yang saya biasanya kalau paling mudah itu kalau data keuangan ya, misalnya mereka ngambil
industri gitu ya. Dia di keuangan itu biasanya akan membandingkan dari beberapa industri yang ada yang sudah go public di BEI ya, Bursa Efek Indonesia. Ternyata mereka cara pengambilan sampelnya yang salah, membandingkan antara perusahaan otomotif dengan tekstil ya beda. Otomotif satu mobil harganya ratusan juta, sementara kalau tekstil ya kan nilainya tidak sebesar itu gitu loh, beda jauh gitu. Nah ini yang sering salah sehingga nanti hasil analisanya itu tidak benar gitu. Pasti akan ada standar error-nya tinggi. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Halo Bu. Ya. Maaf Bu, tadi sepertinya saat absensi suara saya tidak terdengar. Saya Ya. Muhammad Yoga Pratama. Bagaimana untuk absennya Bu? Siapa namanya? Muhammad Yoga Pratama Bu. Muhammad. Yoga ya? Iya betul Bu. Oke. Terima kasih Bu.